Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Shelinda dengan NIM 210050087. Dosen pengampu mata kuliah saya yaitu Bapak Dr. Muhammad Nasir, SOS MPD. Saya akan membawakan penelitian pendidikan 2 saya yang berjudul Hubungan antara pemahaman anggota terhadap program dengan motivasi kerja pada kelompok sadar wisata Gunung Padang. Untuk latar belakang, di dalam pengembangan sektor wisata ini itu merupakan satu pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan memajukan daerah, khususnya daerah Kota Padang. Berdasarkan data pada tahun 2021 yang didapatkan dari website yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Sumatera Barat, diketahui bahwa Sumatera Barat ini memiliki sejumlah 273 kelompok sadar wisata. Nah, dalam memajukan wisata ini itu diperlukan motivasi yang kuat dalam mengelola dan untuk memastikan keberhasilan juga keberlanjutan pengembangan pariwisata. Untuk pariwisata ini yang mengelola adalah Pokdarwis. Menurut Dinas Pariwisata pada tahun 2021 itu di Sumatera Barat ada sekitar 273 kelompok sadar wisata. Untuk di Kota Padang sendiri itu ada 37 kelompok sadar wisata. Ini dikelola oleh masyarakat sekitar lokasi wisata. Nah, masyarakat sekitar lokasi wisata ini mengalami pembangunan wisata, yaitu ada peningkatan pendapatan dan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, kemudian meningkatkan infrastruktur, juga mengembangkan budaya dan pendidikan. Nah, saya mengambil di Pokdarwis Gunung Padang ini setelah penulis ketahui motivasi kerja yang terdapat di Pokdarwis Gunung Padang itu mengalami motivasi yang menurun. Motivasi kerja menurun ini menurut Herzberg pada tahun 2011 itu ada 3, tidak antusias, kurang inisiatif, kurang kreatif. Nah, penyebab dari tidak antusias, kurang inisiatif, dan kurang kreatif ini adalah menurut Cognitive Motivation Theory, pemahaman anggota terhadap program Pokdarwisnya itu yang kurang. Nah, jika motivasi kerja menurun, itu akan mempengaruhi jumlah kunjungan wisatawan. Jadi, jumlah kunjungan wisatawan itu balik lagi dia kepada tujuan dari pariwisata tersebut. Untuk identifikasi masalahnya sendiri, di sini kurangnya motivasi kerja anggota Pokdarwis Gunung Padang. Ada beberapa hal yang diduga, yaitu yang pertama ketidakjelasan tujuan dan peran pada anggota Pokdarwis. Kemudian yang kedua, kurangnya pelatihan dan pengembangan di dalam Pokdarwis itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pemahaman anggota Pokdarwis terhadap kegiatan dan tujuan Pokdarwis tersebut yang masih kurang. Kemudian kurang diperhatikan reward bagi anggota yang memiliki kinerja yang baik, dan juga yang terakhir yaitu pengaruh lingkungan. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana sih hubungan antara pemahaman anggota terhadap program dengan motivasi kerja Pokdarwis di Gunung Padang? Kemudian adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan pemahaman anggota terhadap program Pokdarwis Gunung Padang. Kemudian mendeskripsikan motivasi kerja Pokdarwis Gunung Padang, dan yang terakhir yaitu melihat hubungan antara pemahaman anggota terhadap program dengan motivasi kerja anggota Pokdarwis Gunung Padang. Di sini manfaat penelitiannya yaitu untuk manfaat teoritis. Penelitian ini memiliki manfaat kontribusi ilmiah bagi pengembangan ilmu nonformal, terkhusus bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, untuk manfaat praktisnya itu sebagai informasi tambahan untuk meningkatkan peranan terhadap kegiatan Pokdarwis. Kemudian manfaat praktis yang kedua yaitu diharapkan penelitian ini nantinya akan lebih memotivasi masyarakat dalam mendukung kegiatan yang dilakukan oleh Pokdarwis. Kemudian masuk ke definisi operasional. Untuk variabel di pemahaman
Robbins and Judge pada tahun 2018 itu mengatakan pemahaman itu merupakan tingkat pemahaman akan pekerjaan dan keterampilan yang tinggi sangat diperlukan dalam upaya melaksanakan pekerjaan hingga selesai sesuai kualitas dan kuantitas pekerjaan. Jadi pemahaman yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sejauh mana sih para anggota kelompok sadar wisata itu memahami tempat kerjanya. Kemudian untuk variabel motivasi kerjanya, Grant pada tahun 2019 juga menjelaskan bahwa motivasi kerja merupakan dorongan internal yang mendorong seseorang untuk mencapai kinerja yang luar biasa di tempat kerja, didorong oleh hasrat untuk memberikan dampak positif dan rasa pencapaian pribadi. Nah, jadi motivasi kerja yang dimaksud di sini adalah keinginan untuk mendorong para anggota kelompok sadar wisata ini dalam mengelola kegiatan yang berlangsung di dalam organisasinya, yang mencakup pencapaian kepuasan, kemandirian, penggunaan potensi diri, tanggung jawab, relevansi tugas, kenaikan karir, kualitas, kuantitas pekerjaan, konsistensi, kedisiplinan, inovasi, kerjasama, dan komunikasi. Kemudian untuk penelitian relevan di sini ada 3 penulis yang penulis ambil. Yang pertama yaitu Indarmawan pada tahun 2020. Yang berjudul Analisis Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Terhadap Kinerja Pegawai. Kemudian yang kedua yaitu Anissa pada tahun 2021 yang berjudul Kinerja Pokdarwis dalam Upaya Pengembangan Ekowisata melalui Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Paringsewu. Kemudian penulis mengambil Kak Debbie Oktaviani Ananda pada tahun 2023. Beliau adalah senior penulis sendiri yang berjudul Hubungan Antara Kesadaran Individu dengan Partisipasinya dalam Kegiatan Pokdarwis di Kampung Siguntur Tua. Kemudian untuk tinjauan pustaka, untuk kelompok sadar wisatanya ada 4 yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan kegiatan Pokdarwis itu sendiri. Kemudian pemahaman, motivasi kerja, keanggotaan Pokdarwis, dan hubungan pemahaman dengan motivasi kerja. Kerangka konsepnya yaitu seperti yang sudah tertera di PowerPoint. Untuk keterangan variabel X-nya yaitu pemahaman anggota. Untuk variabel Y-nya itu adalah motivasi kerja anggota. Hipotesis penelitian penulis yaitu terdapat hubungan yang signifikan antara pemahaman anggota Pokdarwis. Jadi pemahaman anggota Pokdarwis ini adalah variabel X dengan variabel Y-nya yaitu motivasi kerja anggota. Masuk ke metode penelitian. Untuk jenis penelitian ini sendiri merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian korelasional. Pada penelitian ini, peneliti ingin mendeskripsikan hubungan antara variabel pemahaman program dengan variabel motivasi kerja. Adapun lokasi penelitian ini nantinya akan dilakukan di kantor Pokdarwis Gunung Padang di Kota Padang. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini adalah populasinya seluruh anggota Pokdarwis Gunung Padang. Dan jumlah sampel pada penelitian ini seluruh anggota Pokdarwis Gunung Padang, yaitu sebanyak 29 orang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus, di mana seluruh populasi penelitian ini akan dijadikan sampel. Kemudian pengumpulan metode analisis dan analisis data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode analisis datanya ada 2, yaitu gambaran variabel penelitian ini menggunakan rumus presentasi untuk melihat gambaran variabel yang diteliti, yaitu variabel bebas. Variabel bebasnya yaitu pemahaman anggota terhadap program, dan variabel terikatnya yaitu motivasi kerja. Kemudian yang kedua yaitu hubungan antar variabel ini menggunakan analisis range order untuk melihat adanya hubungan antara variabel yang akan diteliti yaitu variabel bebasnya, pemahaman anggota terhadap program, dan variabel terikatnya yaitu motivasi kerja. Untuk analisis datanya yaitu menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih.
Sampai di sini presentasi dari saya Yulia Shelinda. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.